Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Berbeda dengan kota-kota di daratan seperti Backlund, Tingen, dan Pelabuhan Pritz, pulau-pulau koloni seperti Pelabuhan Banshee tidak memiliki gas. Lampu-lampu yang berjajar di kedua sisi jalan sangat jarang. Di dalamnya terdapat lilin yang dikurung oleh kaca, menunggu untuk dinyalakan. Sayangnya, angin sudah bertiup kencang sejak awal, sehingga tak seorang pun keluar pada malam hari. Lilin-lilin itu tidak menyala pada waktu yang telah ditentukan, dan jalanan pun menjadi gelap gulita. Siluet samar bulan merah tua menembus celah-celah awan. Dibandingkan sebelumnya, angin kini jauh lebih tenang. Setidaknya, Klein tidak perlu lagi terdistraksi untuk menahan topinya agar tidak terbang. Kabut tipis perlahan menyelimuti udara. Pintu dan jendela rumah-rumah yang sebagian besar hanya bertingkat 2 tertutup rapat. Segalanya gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun, seolah-olah daerah itu telah lama tak dihuni. Dengan lentera kuning di satu tangan dan tongkat kayu keras di tangan lainnya, Klein berjalan cepat menyusuri jalan sunyi menuju restoran Green Lemon yang ditunjukkan oleh Blazing Danitz. Di tengah kabut, angin mulai berputar, dan Klein merasakan hawa dingin yang membingungkan menjalar di tengkuknya. Ia mengangkat tangan kanannya yang memegang tongkat, lalu menegakkan kerah mantel frok berkancing ganda miliknya, sepenuhnya menutupi lehernya. Pada saat itulah, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam pemandangan itu, bayangan hitam sebesar semangka muncul dari kabut dan menerjang ke arah telinganya. Tanpa berpikir, Klein mengayunkan lengan dan lengannya, menghantam dengan tongkatnya. Bam! Tepat saat bayangan hitam itu mendekat, benda itu terkena pukulan secara langsung dan terlempar jauh ke belakang. Dengan bantuan cahaya lentera, Klein akhirnya mengenali benda yang menyerangnya. Itu adalah sebuah kepala. Sebuah kepala yang telah kehilangan tubuhnya, dengan kerongkongan yang menjuntai ke bawah. Kepala itu melayang di udara, wajahnya menyerupai keju kering yang dipenuhi jamur. Cairan kuning kehijauan mengalir di kulitnya, membentuk kontur wajahnya. Di tempat hidungnya seharusnya berada, hanya tersisa 2 lubang hitam. Matanya yang menonjol sebagian besar berwarna putih tanpa banyak hitam. Bibirnya hampir membusuk seluruhnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang bercampur darah. Sialan anjing. Blazing Danitz mengumpat dalam hati saat melihat pemandangan ini. Jantungnya bergetar hebat. Meskipun ia telah mengikuti banyak perburuan harta karun dan bertarung melawan berbagai monster, makhluk yang menjijikkan dan mengerikan seperti ini tetap saja jarang ditemui. Entah sejak kapan, sebuah revolver klasik telah muncul di tangannya, dan ia bersiap menembak dengan siku ditekan ke bawah. Pada saat ini, ia melihat seberkas cahaya murni turun dari langit, jatuh tepat ke kepala yang agak kaku itu. Ah! Jeritan yang membuat darah membeku pun terdengar, dan kepala yang keriput serta menjijikan itu segera menguap sebelum hancur menjadi abu. Tak satu pun jejak tertinggal. Lemah sekali, Danitz berkomentar tanpa sadar. Apakah monster ini, Germain Sparrow, berasal dari jalur Sun? Tidak kelihatannya. Dia mungkin mengandalkan semacam benda mistis. Aku bahkan tidak menyadarinya barusan, tapi Germain Sparrow sudah lebih dulu menemukan musuh dan menyerang. Dia benar-benar sangat kuat. Danitz dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Saat pikirannya mulai tenang, dari sudut matanya, ia melihat sebuah kepala serupa terbang keluar dari kabut ke arah sampingnya. Makhluk itu mencoba menggigit lehernya. Bang! Danitz dengan tenang menarik pelatuk. Peluru kuningan itu menghantam tepat kepala yang tertutup jamur, menghancurkan gelabelanya dan membuatnya terjungkal ke belakang, lalu berhenti melayang di udara. Tak lama kemudian, sebuah bola merah tua dengan cepat mengembang di atas telapak tangan kiri Danitz yang kosong, dan cahaya berapi mulai berputar. Ia condong ke depan, mengayunkan lengannya sebelum melempar bola api itu, membuatnya menghantam kepala yang kaku tersebut. Api membubung tinggi, kepala itu terbakar memerah. Kulitnya dengan cepat menghitam,
mengeluarkan suara mendesis. Namun demikian, kepala itu tetap menerjang ke depan dengan mulut terbuka lebar, siap menggigit leher Danitz seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Perkembangan ini agak di luar dugaan Danitz. Ia hampir tak sempat menghindar, dan buru-buru berguling ke depan, nyaris lolos dari cedera fatal. Warna merah terang kembali muncul di telapak tangan kirinya, tetapi kali ini, api tidak mengembang. Sebaliknya, ia menyusut, lapis demi lapis. Dalam 1 detik, sambil terus menghindar, Danitz melempar bola api jingga yang ukurannya hanya sebesar bola mata. Bola api itu dikendalikan oleh spiritualitasnya. Ia melukis sebuah busur di udara, dan melesat tepat ke dalam mulut kepala yang mengerut itu. Boom! Cahaya api menyala, dan ledakan itu menghancurkan kepala terbang tersebut dari dalam keluar. Potongan-potongan tak terhitung jumlahnya, beserta darahnya, terciprat ke segala arah. Akhirnya beres. Danitz berdiri kembali dan menghela napas lega. Barulah saat itu ia menyadari bahwa monster yang hanya berupa kepala ini ternyata tidak mudah dihadapi. Namun, German Sparrow telah membunuh satu dengan begitu mudah. Ini terutama karena kekuatan Beyonder di domain Sun menekan makhluk seperti ini. Danitz menambahkan dengan nada mengejek di dalam hati. Saat memikirkan hal itu, ia menoleh ke samping dan menyadari bahwa German Sparrow tidak menunggunya. Dengan tongkat dan lentera di tangan, pria itu sudah berlari kecil menjauh, mantel hitamnya sedikit berkibar di belakang. Sialan anjing, tunggu aku. Tunggu aku. Pupil Danitz menyempit saat ia mempercepat langkah untuk mengejar. Ia tak berani tinggal sendirian di tengah kabut tipis dan lingkungan yang remang-remang itu. Di dalam restoran Green Lemon, Donna menatap mangkuk porselen putih di depannya dan kue darah merah tua di dalamnya. Ia teringat akan rasa ngeri yang aneh saat melihat para pelanggan makan tadi, serta darah yang mengalir dari leher pria berjubah tanpa kepala itu. Tenggorokannya bergerak, dan ia hampir muntah. Donna memutuskan untuk menyerah pada hidangan lezat itu, meskipun aromanya sudah menyusup ke hidungnya. Ia memakan sedikit salad dan kentang tumbuk tanpa banyak berpikir, lalu menunggu angin di luar mereda. Ia merasa jam di dinding bergerak amat sangat lambat. Waktu berlalu detik demi detik. Para pelanggan di meja membayar tagihan mereka dan meninggalkan lantai 2. Lantai 2 menjadi semakin sepi seiring semakin kosongnya ruangan. Duk! 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 Donna merasa suara langkah kaki yang menuruni tangga kayu itu terdengar sangat mengganggu. Akhirnya, ia menyadari bahwa pepohonan di luar tidak lagi bergoyang, dan tanah dipenuhi berbagai macam sampah. Anginnya sudah berhenti, kata Donna dengan bersemangat sambil menunjuk ke arah jendela. Ayahnya, seorang pedagang ekspor-impor bernama R.D. Branch, mencubit dahinya dan menggeram, "Di mana tata krama makanmu, Donna?" Tapi, tepat saat Donna hendak membantah, Cliffs mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke bawah. "Sekarang, pukul 7.40 malam, dan kita hampir selesai makan. Mari kita segera kembali. Ada banyak legenda buruk tentang malam hari di Pelabuhan Bansi." Setiap pedagang yang menggantungkan hidupnya pada laut, kurang lebih, bersifat tahayul, terutama terkait legenda penduduk asli. Karena itu, R.D. terdiam dan menyetujui saran Cliffs. Ia segera membayar tagihan dan memimpin keluarganya serta para pengawal turun ke lantai 1. Cliffs hendak membuka pintu untuk mencari jalan keluar, ketika suara derit terdengar dari sebuah ruangan di dekatnya. Donna hampir menjerit ketakutan dan mencengkeram tangan Denton dengan erat. Sesosok figur berjalan keluar, melirik mereka, lalu berkata dengan tenang, "Kabutnya tebal, sebaiknya jangan keluar." Figur itu mengenakan mantel ekor hitam tanpa topi. Sepasang kacamata bertengger di batang hidungnya. Wajahnya berdaging dan hampir bulat. "Apa maksud Anda, Tuan Fox?" Cliffs mengenalinya sebagai pemilik restoran Green Lemon. Fox berkata tanpa banyak ekspresi, "Di Bansi, pada malam-malam ketika kabut dan cuaca berubah drastis, sebaiknya jangan keluar atau menanggapi ketukan apapun di pintu. Kalau tidak, seseorang mungkin akan menemui hal-hal buruk." Semakin Donna mendengarkan, semakin takut ia jadinya. Ia menegaskan dengan suara keras, "Orang-orang sudah pergi lebih dulu dari kita." Fox menunjuk ke kamar-kamar di lantai 1.
Mereka memilih untuk menginap. Krek, duk. Begitu suara Fox mereda, pintu-pintu ke berbagai kamar terbuka. Ada yang pelan, ada pula yang keras. Para pria dan wanita yang tadi muncul di ambang pintu, diam-diam mengamati Donna dan keluarganya yang sedang mempertimbangkan untuk pergi. Mungkin kita sebaiknya menghormati kebiasaan di sini, kata R.D. Branch dengan ragu. Menginap semalam di sini tidak akan memengaruhi jadwal naik kapal kita. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki Clips, seharusnya ia mengikuti saran Fox dan tetap tinggal di restoran Green Lemon. Namun, ia teringat peringatan German Sparrow, peringatan dari seorang petualang kuat yang sedang mengawasi Blazing Danitz. Ada bahaya yang bersembunyi di pelabuhan Bansi. Ini bukan soal di dalam atau di luar. Cliff segera mengambil keputusan dan berkata kepada R.D., Tuan Branch, mohon percayai profesionalitasku. Ya, aku sudah melihat banyak cerita rakyat, tapi tak satu pun yang benar-benar masuk akal. Pengawal lain ikut menyetujui. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan terdengar dari pintu restoran, disertai rangkaian jeritan dari kejauhan. Lihat, ada suara ketukan. Jangan ditanggapi, kata Fox perlahan. Jantung R.D. berdebar saat ia hampir memutuskan untuk menginap. Donna menatap para pria dan wanita yang berdiri di ambang pintu mereka, dan ia merasa tatapan mereka tampak aneh secara tidak wajar. Tidak, kita harus kembali, seru gadis muda itu, hampir berteriak. Cliff juga bisa merasakan tekanan yang sulit dijelaskan, serta hawa dingin yang merembes ke tulang-tulangnya, dan sekali lagi ia menegaskan pendiriannya. Jika ada masalah, justru akan lebih berbahaya bila kita tinggal di sini. Ada meriam di kapal, juga para pelaut dengan senapan dan pedang. Alasan ini meyakinkan R.D., yang memberi isyarat agar Cliff membuka pintu. Cliff menunggu hingga suara ketukan mereda, lalu dengan satu tangan memegang senjata, ia membuka pintu dengan tangan lainnya. Deru angin telah mereda, dan kegelapan terasa pekat di tengah kabut yang menyebar. Seolah-olah ada banyak monster yang bersembunyi di dalamnya. Donna memeluk adik laki-lakinya, Denton, dan sambil bersembunyi di belakang Cecil, melangkah keluar dari restoran selangkah demi selangkah. Krek, pintu restoran tiba-tiba tertutup, memutus jalan kembali mereka. Pada saat itu, mereka bagaikan kapal yang terdampar dalam badai, seolah-olah merekalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Dengan lentera di tangan, Cliff berjalan di depan, ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu terbang dan menghantam tanah, berguling beberapa kali. Donna dan yang lainnya secara refleks menoleh, lalu langsung menjerit ketakutan. Itu adalah sebuah kepala yang mengerut dan membusuk. Lalu mereka melihat cahaya. Cahaya turun dari langit, dan kepala menjijikan itu meleleh hingga lenyap tak bersisa. Ini, R.D. dan yang lainnya menelan ludah dengan susah payah. Tubuh mereka gemetar. Pada saat itu, mereka melihat cahaya kuning samar mendekat dari kedalaman kabut. Itu adalah sosok yang memegang lentera, mengenakan setengah topi tinggi, dan mantel frok berkancing ganda yang warnanya menyatu dengan malam. Garis-garis wajahnya tegas, dengan ketajaman yang jelas dalam hawa dinginnya. Paman Sparrow, Donna dan Denton berseru. Hati mereka pun terasa tenang. Klein melemparkan lentera itu ke arah Danitz di sampingnya, lalu berjalan mendekat dengan tongkat di tangan, sebelum berkata dengan tenang kepada Cliff dan yang lainnya, seolah tak terjadi apa-apa, kita pergi ke kantor telegraf dulu. Bagaimana dengan keluarga Timothy? Timothy? Mereka masih di restoran, jawab R.D. Branch, tanpa sadar. Ia lalu menunjuk ke area tempat kepala berjamur itu telah dimurnikan, dan bertanya dengan cemas, apa tadi itu barusan? Menjaga persona German Sparrow, Klein tidak menjawab. Ia melirik Danitz, sebelum berjalan lurus, melewati keluarga Donna menuju pintu restoran Green Lemon yang tertutup rapat. Blazing Danitz mengangkat lenteranya, dan merasa lega karena akhirnya satu tujuan tercapai. Ia menegakkan punggung, menatap R.D. dan yang lain, lalu mendengus. Kalian tak perlu khawatir soal apa tadi itu. Cukup tahu saja, kalau itu monster yang akan mencelakai kalian.
Kalau saja German Sparrow tidak berada hanya beberapa meter jauhnya, aku bahkan ingin berteriak. Hanya aku, Tuan Blazing Danitz, yang bisa melindungi kalian. Cliff saling bertukar pandang dengan Cecil dan Tig, lalu berinisiatif melangkah maju. Ia menenangkan majikan mereka dan berkata, "Simpan dulu pertanyaan kalian sampai kita kembali ke White Agate." Sejujurnya, ketiga pengawal itu pernah menjadi petualang dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Namun, pemahaman mereka tentang monster masih berada di tingkat folklore atau cerita rekan-rekan mabuk mereka. Semuanya terasa agak surrealis, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Namun, karena mereka pernah melihat makhluk seperti Murloc sebelumnya, menerima hal-hal lain tidaklah terlalu sulit. Paling-paling, makhluk itu hanya sedikit lebih aneh dan lebih jelek daripada Murloc. Memikirkan hal ini, hati mereka menjadi jauh lebih tenang, dan senjata api di tangan mereka seakan mendapatkan kembali kekuatannya. Meski begitu, cahaya murni yang turun dari langit barusan masih melampaui batas pemahaman mereka. Mereka hanya merasa bahwa pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang telah lama terbentuk mulai goyah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengabaikannya untuk sementara, menekan seluruh emosi ke dasar hati. Klein berhenti di depan pintu restoran Green Lemon, mengangkat tangan kanannya, dan mengetuk dengan jari-jarinya. Tok, tok, tok. Setelah 3 ketukan berirama, tak ada jawaban. Sunyi. Jika bukan karena cahaya lilin yang menyelinap keluar dari jendela dan celah pintu, Klein akan mengira bangunan itu telah lama kosong dan ditinggalkan. Tok, tok, tok. Ia mengetuk 3 kali lagi. Di dalam restoran, keheningan berlanjut. Semua orang tampaknya mematuhi kebiasaan untuk tidak menjawab ketukan apapun saat cuaca berkabut. Klein menarik kembali tangan kanannya dan menepuk ujung mantel jas berkerah gandanya. Tiba-tiba, ia bersandar ke belakang, mengangkat lutut, dan menendangkan kaki kanannya ke depan. Dengan suara keras, pintu restoran itu terbuka lebar, dan semua paku yang menahan kunci tembaga terlepas. Mengenakan jas berekor, sang pemilik, Fox, dengan wajah tembam hampir bulat, masih berdiri di tempat semula. Para tamu pria dan wanita yang memilih menginap semalaman, membuka pintu mereka satu persatu, dan berdiri dengan tenang di ambang pintu, menatap tanpa sepatah kata pun. "Apa yang kalian inginkan?" Fox tidak meledak marah. Nadanya sama seperti sebelumnya. Namun, ia memegang sebuah revolver. Dengan spirit vision aktif, Klein menoleh dan memandang sekeliling. Ia tidak menemukan jejak kejahatan apapun pada manusia-manusia yang hadir. Pandangan matanya berhenti pada pemilik restoran, menjadi berat. Ia menatap mata sang pemilik dan bertanya, "Di mana keluarga Timothy?" Fox menahan emosinya. Seolah badai tengah bergolak di mata coklat gelapnya, saat ia menatap pria itu selama 2 detik. Akhirnya, ia memalingkan kepala dengan kaku dan berkata, "Ada meja lain. Orang asing. Di lantai atas. Suruh mereka turun." Perintah Klein dingin. Fox terdiam beberapa detik, sampai pria itu cepat-cepat menarik pistolnya, dan mengarahkannya ke kepala Fox. Ia menarik napas dalam-dalam, dan menyuruh seorang pelayan naik ke lantai 2, menuntun keluarga Timothy turun lewat tangga. Apa yang terjadi? Timothy adalah seorang pria berusia lebih dari 30 tahun. Ia sedang berlibur bersama istrinya yang baru dinikahinya. Klein menurunkan senjatanya dan berkata datar, "Ada sesuatu yang tak terduga terjadi di pelabuhan Banshee. Apakah kalian akan kembali ke kapal bersamaku? Atau tetap tinggal di sini?" Sesuatu yang tak terduga? Saat Timothy merenungkan kata-kata itu, ia melihat Ardy Branch di luar mengangguk padanya dengan serius. Ia tahu pihak lain adalah pedagang impor-ekspor yang sangat kaya, dan membawa 3 pengawal. Ia percaya bahwa jika ada keadaan tak terduga, tetap bersama mereka akan lebih aman, jadi jawabannya sudah jelas. Adapun kebiasaan unik pelabuhan Banshee, itu hanya kebiasaan. Ia menggenggam tangan istrinya dan berjalan menuju pintu, tersenyum sopan sambil berkata, "Semua barang kami ada di kapal. Tentu saja kami akan bersama kalian." "Terima kasih." Ia dan istrinya yang baru mengucapkan terima kasih serempak,
berjalan melewati Klein, dan bergabung dengan keluarga Branch di luar. Klein menyarungkan kembali revolvernya, membungkuk sopan kepada Fox, dan berkata, "Permisi." Dengan itu, ia berbalik dan berjalan menuju Cliff dan rombongan, yang diterangi cahaya yang bocor dari restoran. Dengan bunyi buk, pintu restoran Green Lemon kembali tertutup, bergoyang ringan tertiup angin. Klein sebenarnya telah merasakan suasana yang aneh dan halus barusan, tetapi karena spirit vision-nya tidak mendapatkan apapun, ia tidak ingin menyelidikinya terlalu dalam, agar tidak memicu bahaya besar yang mengintai di pelabuhan Bansi. Ia kembali ke sisi Danitz, dan melakukan penghitungan jumlah orang dengan bantuan cahaya lentera. Keluarga Donna berjumlah 4 orang, 3 pengawal mereka, pasangan Timothy, dan beberapa pelayan, semuanya ada. Klein menukar tangan yang memegang revolver dan tongkatnya, mengangkat tangan kanannya yang memegang senjata, menyelipkannya ke dalam mantel jas berkerah ganda, dan menggosok bros matahari. Dengan kilatan cahaya emas gelap, sebuah kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar keluar, membanjiri semua orang yang hadir seperti gelombang. Seketika, Donna dan yang lain merasa seolah-olah mereka telah tiba di selatan, seakan sedang bermandikan sinar matahari hangat, yang mengusir hawa dingin di dalam tubuh mereka. Mereka tak lagi terlalu gugup dan khawatir, seolah keberanian mereka telah kembali. Sisa-sisa warna hitam yang diperoleh dari daging awetan khusus dari pelabuhan Damir, dengan cepat menghilang, bersama dengan sejumlah amat kecil perasaan jahat. Gaung halo matahari mampu meningkatkan keberanian rekan-rekan dalam radius 20 meter, dan memurnikan kekuatan jahat apapun di dalam diri mereka. Dengan bantuan bros itu, dan di bawah kendali spiritualitas serta psikis Klein, ia bisa menggunakan kekuatan matahari untuk melewati target apapun yang tidak ingin ia bantu. Mari kita menuju kantor telegraf terlebih dahulu. Klein mengulang ucapannya sambil memegang tongkat di tangan kiri, dan revolver di tangan kanan. Setelah memastikan arah, ia melangkah maju. Danitz mengikuti arahannya dan berjalan menyerong ke samping. Cliffs, Cecil, dan Tick dengan sangat profesional mengambil alih pengamanan di 2 sisi lainnya. Dengan rombongan lebih dari 15 orang, mudah bagi kami untuk menderita kerugian jika diserang. Lagi pula, hanya Blazing yang benar-benar bisa dianggap sebagai pembantu. Apa yang harus kulakukan? Mengingat monster-monster yang pernah ia temui, Klein tiba-tiba menyelipkan kembali revolver ke holster ketiaknya, dan memindahkan tongkat ke telapak tangan kanan. Ia merogoh saku dengan tangan kiri, dan membuka dinding spiritualitas di sekitar sebuah kotak cerutu besi. Ia mengeluarkan peluit tembaga azik dan memegangnya, sesekali melemparkannya ke atas. Ia percaya bahwa tindakan seperti itu akan mengalihkan perhatian monster undead yang hanya tersisa satu kepala dari yang lain, menjadikan peluit tembaga kuno itu satu-satunya hal dalam pandangan mereka. Dengan begitu, aku tak perlu khawatir tak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Itulah efek seorang main tank. Klein menghela napas dan mempercepat langkahnya. Pada saat ini, 3 kepala keriput yang tertutup jamur terbang keluar dari kabut tipis di depan. Mereka melesat menuju Klein dari arah berbeda, seperti anak panah, sepenuhnya mengabaikan keberadaan daging lezat lainnya. 3. Pupil mata Danitz mengerut. Ia sedikit khawatir German Sparrow akan menjadi panik, namun ia juga menantikan untuk melihat kekuatan sejatinya. 3. Klein dengan tenang menggoyangkan tangan kirinya, dan melemparkan peluit azik ke udara. Kepala-kepala dengan kerongkongan menjuntai itu segera membelok membentuk lengkungan, dan menuju target utama mereka. Klein melangkah mundur 1 langkah, dan, tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan meremas bros matahari. Seketika, api emas pekat tercipta di sekitar peluit tembaga itu, memancarkan aura suci. Api cahaya. Ketiga kepala kurus itu menjerit menyedihkan secara bersamaan, berubah menjadi debu di bawah cahaya emas. Klein melangkah maju 2 langkah, dan meraih peluit tembaga azik. Itu benar-benar bisa bekerja? Item mistik lain? Danit terpaku 2 detik, terperangah, betapa mudahnya serangan itu diselesaikan. Pada saat itu, Timothy dan istrinya juga dengan jelas melihat rupa benda-benda yang menyerang mereka. Salah satu dari mereka pucat pasi karena ketakutan,
Sementara yang lain bertanya dengan gugup, Apa itu tadi?" Donna segera berbalik dan mengangguk dengan serius. "Simpan dulu pertanyaan kalian sampai kita kembali ke White Agate." Sambil berkata demikian, ia menempelkan jarinya ke bibir, menirukan makna diam dari Paman Sparrow. Mengingat aura suci yang ditampilkan pemuda di depan mereka, Timothy menelan ludah dan menarik tangan istrinya. Ia terdiam sambil tetap waspada, dan para pelayannya tak punya pilihan selain patuh setelah melihat itu. Rombongan terus berjalan menyusuri jalanan bermandikan cahaya bulan. Lampu-lampu rumah di kedua sisi jalan telah dipadamkan, menyisakan hanya kegelapan di balik jendela oriel. Donna merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengikuti dirinya dan yang lain, tetapi entah mengapa tak seorang pun muncul. Mereka semua pasti takut pada Paman Sparrow. Ia menggenggam erat tangan adiknya, dan berjalan di tengah lingkaran perlindungan orang tuanya. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di sisi jalan. Ia mengenakan jubah hitam dan membungkuk ke depan, memperlihatkan leher yang masih berdarah. Tak ada apapun di atas leher itu, sementara bagian dalam jubah memantulkan cahaya bulan. "Hicks!" Sosok tanpa kepala itu mengeluarkan geraman seperti binatang, terdengar seperti terengah-engah, saat ia menerjang Klein, menginjak jalan hingga tanah sedikit bergetar. Satu titik yang ia lewati kebetulan berada di jalur Danitz. Bajak laut terkenal itu mengumpat, dan melemparkan bola api jingga kuning yang telah dikompresi berulang kali dari tangannya. Boom! Bola api itu meledak, membuat pria tanpa kepala itu mundur beberapa langkah. Pakaiannya robek-robek, kulitnya cepat menghangus, dan jubahnya terbakar. Namun, bagi monster yang telah kehilangan nyawanya, ini bukanlah luka serius. Dan pada saat itu juga, dengan suara retak yang tajam, api merah tua di jubah hitam itu tiba-tiba melonjak ke udara, seolah sedang mekar. Klein mengenakan mantelnya, melompat keluar dari nyala api, meminjam momentum jatuhnya dan kekuatannya sendiri, untuk menusukkan tongkat yang ia pegang dengan kedua tangan langsung ke leher pria tanpa kepala itu. Crack! Tongkat itu menancap ke tubuh pria tanpa kepala itu, dan muncul dari selangkangannya. Bam! Otot punggung Klein menonjol, saat ia dengan paksa membanting monster tanpa kepala itu ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, ia berdiri di belakang monster itu, dan terus mencengkeram tongkat dengan erat, sambil menyalurkan spiritualitasnya ke bros matahari. Ia telah menggunakan spirit vision untuk memastikan bahwa pemanggilan cahaya suci, tebasan pemurnian, dan api cahaya, semuanya tidak dapat menangani monster hitam kehijauan ini dalam waktu singkat. Jadi, ia hanya bisa menggunakan metode lain. 5 detik, 4 detik, 3 detik. Pria tanpa kepala itu meronta dengan sekuat tenaga, tetapi seperti ular, ia berlutut dan dipakukan dengan kokoh ke tanah oleh tongkat. 2 detik, 1 detik. Klein membuka mulutnya, dan melafalkan satu kata dalam Hermes kuno. Matahari. Butiran cahaya muncul dan berubah menjadi tetesan air, yang memercik ke tubuh pria tanpa kepala itu. Shish! Saat gas hitam kehijauan keluar, Klein melepaskan tongkatnya, dan melangkah 2 langkah ke samping. Di bawah hujan yang jarang itu, pria tanpa kepala tersebut terus berkedut sebelum akhirnya tenang, lalu meleleh menjadi genangan darah. Tidak ada karakteristik Beyonder. Ini berarti itu bukan musuh sebenarnya. Paling-paling, ia hanya bisa dianggap sebagai pelayan buatan. Klein menarik tongkatnya, berbalik, dan berjalan kembali ke rombongan. Keren sekali. Denton bersorak terlambat. Mata Donna berbinar. Dia masih meminjam kekuatan item mistik. Namun, kemampuannya untuk menghilang di tengah api tadi menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia benar-benar tidak mudah dihadapi. Blazing Danitz menarik kembali pandangannya, merasa bahwa keputusannya untuk tidak kabur membabi buta adalah pilihan yang sangat bijaksana. 7 atau 8 menit kemudian, rombongan yang telah membersihkan 2 gelombang monster lagi tiba di kantor telegraf pelabuhan Bensi. Cliffs berinisiatif mengetuk pintu. Siapa itu? Suara perempuan yang lembut terdengar dari dalam. Kami mencari Kapten White Agate, Tuan Elan, jawab Cliffs melalui pintu. Dalam keheningan malam,
Suara perempuan itu berbicara dengan tempo sedang. Dia dan first mate-nya pergi ke katedral di sebelah. Orang yang berbicara terdengar aneh, atau dia memang seperti itu hanya pada malam-malam semacam ini. Klein menjentikan sekeping koin emas dan memastikan bahwa ia tidak berbohong. Saat mereka bersiap untuk pergi, suara perempuan di kantor telegraf itu ragu-ragu lalu berkata, Bisakah kalian membantuku memperhatikan seseorang? Dia, rekan kerjaku. Dia keluar sebelum angin bertiup malam ini dan tidak pernah kembali. Namanya Pavokort.